Aku pernah berpikir bahwa cinta itu abadi, bahwa sekali kita menemukan seseorang yang benar-benar memahami jiwa kita, tak ada yang bisa memisahkan. Sampai hari itu tiba, saat aku berdiri di dek kapal pesiar mewah yang berlayar di perairan Bali menuju Lombok, dan melihat Rea, pacarku selama 3 tahun, berpelukan mesra dengan seorang pria asing yang tak kukenal. Jantungku seperti dihantam ombak ganas, dunia seolah runtuh dalam sekejap. Semuanya bermula dari mimpi kami berdua. Aku, Andi, seorang desainer grafis dari Jakarta, dan Rea, seorang otografer relance yang selalu haus petualangan. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang 4 tahun lalu. Saat itu, aku sedang duduk sendirian, mencoret-coret sketsa di buku catatan, dan dia mendekat, memintain memotret tanganku yang sedang menggambar. "Tanganmu indah sekali," katanya dengan senyum yang membuat hatiku berdegup tak karuan. Sejak itu kami tak terpisahkan. Di Indonesia ini, mencintai sesama jenis bukan hal mudah. Kami harus menyembunyikan hubungan kami dari keluarga, dari teman-teman kantor, bahkan dari masyarakat yang sering kali memandang kami dengan tatapan penuh judemen. Tapi di antara kami berdua, dunia terasa sempurna. Rea selalu bilang kita punya cinta yang lebih kuat daripada yang lain, karena kita harus berjuang untuk itu. Aku percaya padanya sepenuhnya. Kami merencanakan liburan ini sebagai hadiah ulang tahun kami yang ketiga. Kapal pesiar mewah berlayar dari benua Bali dengan kabin pribadi yang menghadap laut lepas. Aku membayangkan malam-malam romantis berdua saja jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kapal itu sungguh megah. Dek atas penuh dengan kolam renang berkilau, restoran dengan hidangan internasional, dan bar yang menyajikan koktail warna-warni. Penumpangnya mostly turis asing, beberapa pasangan lokal yang tampak bebas menunjukkan kasih sayang. Aku dan Rea berjalan bergandengan tangan diam-diam, tapi di sini kami merasa lebih leluasa. Malam pertama, kami duduk di balkon kabin, menatap bintang-bintang sambil saling berbisik janji. "Aku mencintaimu selamanya, Andi," katanya sambil mencium keningku. Aku merasa begitu bahagia, begitu aman dalam pelukannya. Tapi keesokan harinya, semuanya berubah. Pagi itu, Rea bilang ingin memotret sunrise di dek atas sendirian. "Kamu istirahat dulu ya, sayang." "Aku sebentar saja," ujarnya dengan senyum manis. Aku mengangguk, masih mengantuk, dan kembali tidur. Bangun sekitar jam 10, aku mencarinya kemana-mana. Di restoran sarapan, di kolam renang, tak ada. Akhirnya, aku naik ke dek observasi yang lebih sepi, tempat auritnya untuk memotret. Dan di sana, di sudut yang agak terlindung dari angin, aku melihatnya. Rea sedang berpelukan erat dengan seorang pria tinggi berkulit putih, mungkin turis Eropa atau Australia. Mereka berciuman, tangan Rea membelai punggung pria itu, dan pria itu membisikkan sesuatu di telinga Rea yang membuatnya tertawa bahagia. Aku membeku di tempat. Napasku tersengal. Apakah ini mimpi buruk? Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Hanya air mata yang mengalir diam-diam. "Kenapa, Rea? Kita sudah begitu lama bersama. Aku memberikan segalanya untukmu." Aku menahan rasa malu dari keluarga yang tak pernah benar-benar menerima orientasiku. Aku berjuang setiap hari untuk hubungan ini. Dan kau menusukku dari belakang di tempat yang seharusnya menjadi surga kami. Pikiranku berputar liar. Apakah ini karena aku tak cukup baik? Apakah dia bosan? Atau ini hanya godaan sesaat di kapal yang penuh orang asing ini? Aku mundur pelan, tak ingin mereka tahu aku melihat. Kembali ke kabin, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap laut yang biru di luar jendela. Hati ini hancur berkeping-keping. Aku ingin marah, ingin menangis keras, tapi yang keluar hanya bisikan dalam hati, mengapa cinta yang kujaga mati-matian ini begitu rapuh. Aku merasa bodoh, merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang kupercaya sepenuhnya. Sepanjang hari itu aku menghindar darinya.
Saat dia kembali ke kabin, tersenyum lebar dengan alasan di otonya bagus banget tadi, aku hanya mengangguk dingin. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya khawatir. Aku bilang capek saja. Tapi dalam hati, badai sedang mengamuk. Malam itu, kami tidur punggung membelakangi. Aku tak tidur semalaman, memikirkan bagaimana menghadapi ini. Apakah aku harus konfrontasi? Apakah aku harus pura-pura tak tahu? Atau akhiri saja semuanya? Kapal terus berlayar, tapi hatiku sudah tenggelam. Keesokan harinya, kapal singgah di Lombok untuk tur pulau. Aku ikut tur itu sendirian, meninggalkan Rea dengan alasan sakit kepala. Aku butuh waktu sendiri, jauh dari wajahnya yang kini terasa asing. Di pantai Pink yang indah, dengan pasir merah muda dan air jernih, aku duduk sendirian di bawah pohon kelapa, menatap ombak yang datang dan pergi. Pikiranku tak henti mengulang adegan kemarin. Siapa pria itu? Apakah mereka sudah kenal sebelumnya? Atau hanya pertemuan spontan di kapal ini? Aku ingat betapa sulitnya kami membangun hubungan ini. Di Jakarta, kami hidup dalam rahasia. Keluargaku dari keluarga Muslim konserati di Bandung, mereka tak pernah tahu aku gay. Rea juga sama, ayahnya polisi pensiunan yang keras. Kami bertemu di komunitas underground, tempat aman bagi orang-orang seperti kami. Awalnya hanya teman, tapi lambat laun jatuh cinta. Malam-malam kami habiskan di apartemen kecilku, memasak bersama, menonton film, berbagi mimpi. Rea bilang ingin kami pindah ke Bali suatu hari, tempat yang lebih terbuka. Tapi sekarang, mimpi itu hancur. Aku merasa bodoh karena begitu percaya. Dalam hati aku bergumul, apakah aku terlalu posesi? Apakah di dunia gay ini, kesetiaan memang sulit? Banyak teman kami yang open relationship, tapi kami janji monogami. Kita berbeda, katanya dulu. Ternyata bohong. Sore itu, kembali ke kapal, aku tak bisa menahan lagi. Saat Rea mengajak makan malam romantis di restoran kapal, aku menatapnya tajam. Rea, kita perlu bicara, kataku pelan. Dia tersenyum, ada apa, sayang? Kamu aneh sejak kemarin. Aku tarik napas dalam. Aku melihatmu kemarin. Di dek atas. Dengan pria asing itu. Wajahnya memucat seketika. Matanya menghindar. Andi. Itu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan. Aku melihat kalian berciuman. Berpelukan. Jangan bohong lagi, suaraku naik, meski kami di tempat umum, aku berusaha rendah. Dia diam lama. Akhirnya, Andi. Itu. Kesalahan. Dia turis dari Belanda, kami ngobrol di bar malam sebelumnya. Dia mengajak memotret bersama, lalu. Entah bagaimana jadi begitu. Aku mabuk sedikit. Mabuk. Itu alasanmu. Kita di sini untuk merayakan cinta kita, Rea. Bukan untuk kau selingkuh. Air matanya jatuh. Aku tahu aku salah. Aku panik. Aku tak ingin kehilanganmu. Kamu segalanya bagiku. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Aku bangkit, meninggalkannya sendirian di meja makan. Kembali ke kabin, aku mengemasi barangku. Ingin turun di pelabuhan berikutnya, pulang sendirian. Tapi kapal ini tak singgah setiap hari. Aku terjebak. Malam itu, Rea memohon-mohon. Berlutut di depanku, menangis. Andi, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku cinta kamu. Itu hanya godaan sesaat. Di kapal ini, suasananya begitu bebas, orang-orang asing, aku lemah. Aku menatapnya, hati perih. Kamu tahu betapa susahnya aku mempertahankan ini. Keluargaku hampir memaksaku nikah dengan perempuan. Aku tolak semua demi kamu. Dan kau. Dia memeluk kakiku. Aku janji tak akan lagi. Kita mulai baru.
Aku dorong dia pelan. Aku butuh waktu, Rea. Jangan sentuh aku sekarang. Hari-hari berikutnya di kapal terasa seperti neraka. Kami di kabin yang sama, tapi seperti orang asing. Aku menghabiskan waktu di perpustakaan kapal, membaca buku tentang pengampunan, tentang cinta yang rusak. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku bisa makan? Apakah cinta ini layak dipertahankan? Pria asing itu, ternyata bernama Lars, masih di kapal. Aku melihat mereka ngobrol lagi sekali, tapi Rea menghindar. Atau pura-pura. Keraguan itu menyiksa. Aku merasa kecil, tak berharga. Mengapa aku tak cukup untuknya? Satu malam, saat kapal berlayar di malam gelap, aku berdiri di dek, angin menerpa wajah. Rea mendekat pelan. Andi, aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi tolong ingat saat-saat bahagia kita. Aku menoleh, air mata mengalir. Aku ingat semua, Rea. Itulah yang membuat ini begitu sakit. Konflik dalam hati semakin menjadi. Kapal terus berlayar, singgah di pulau-pulau kecil, tapi aku tak menikmati apapun. Setiap melihat pasangan lain berjalan bergandeng, hatiku perih. Rea berusaha menebus kesalahannya. Dia membawakan sarapan ke kabin, mengajak jalan-jalan, tapi aku dingin. Berikan aku ruang, kataku selalu. Dalam diam, aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku terlalu kaku? Di komunitas kami, banyak yang bilang selingkuh biasa dalam hubungan gay, terutama di tempat seperti kapal pesiar yang penuh godaan. Tapi bagiku itu pengkhianatan murni. Aku tumbuh dengan nilai-nilai keluarga yang kuat, meski mereka tak tahu orientasiku. Kesetiaan adalah segalanya. Satu sore, saat tur di Gili Trawangan, aku bertemu seorang pria lokal, seorang guide tur bernama Bayu. Dia ramah, cerita tentang kehidupan di pulau, tentang bagaimana masyarakat di sini lebih toleran terhadap orang seperti kami. Di Bali dan Lombok, banyak pasangan gay yang hidup bahagia, meski diam-diam, katanya sambil tersenyum. Aku curhat sedikit, tanpa nama. Dia mendengar, cinta itu sulit, bro. Tapi pengkhianatan bisa jadi pelajaran. Makan jika bisa, atau lepaskan jika tak sanggup. Kata-katanya mengena. Malam itu, kembali ke kapal, aku konfrontasi Rea lagi. Siapa Lars sebenarnya? Jangan bohong lagi. Dia menghela napas panjang. Dia. Kami bertemu di bar. Dia bilang tertarik padaku sejak pertama melihat. Aku. Lemah, Andi. Aku merasa diinginkan lagi, seperti dulu saat kita baru kenal. Hubungan kita akhir-akhir ini rutin, aku bosan sedikit. Bosan? Jadi itu alasannya kau khianati aku? Bukan. Aku cinta kamu. Tapi aku manusia, Andi. Aku tak sempurna. Aku menangis. Aku juga manusia, Rea. Aku sakit hati sekali. Dia memelukku erat, kali ini aku tak menolak. Aku akan buktikan, Andi. Kita pulang, aku akan ubah semuanya. Tapi keraguan masih ada. Aku melihat Lars di dek, dia tersenyum pada Rea dari kejauhan. Rea menghindar, tapi aku tahu ada sesuatu. Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Pikiran buruk, apakah ini akhir? Apakah aku harus kembali ke Jakarta sendirian, menghadapi keluarga yang memaksaku normal? Kapal mendekati akhir perjalanan, kembali ke Bali. Aku memutuskan beri kesempatan terakhir. Rea, jika kau bohong lagi, kita selesai. Dia mengangguk, menciumku lembut. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, aku balas ciumannya. Tapi di dasar hati, luka itu masih menganga. Kembali ke Jakarta, hubungan kami seperti retak yang ditambal sementara. Rea berusaha ekstra, memasak makan malam, mengajak jalan, bahkan bilang ingin terapi pasangan di komunitas support underground. Aku ikut, tapi hati masih ragu.
Setiap malam aku mimpi buruk tentang kapal itu, tentang Lars. Beberapa minggu kemudian aku menemukan pesan di ponsel Rea dari nomor asing. Miss You on Techruise. Come to Amsterdam Somedai. Dari Lars. Hati aku panas lagi. Aku konfrontasi, dia bilang sudah blokir, tapi kenapa masih ada? Andi, percaya aku. Itu masa lalu. Tapi kepercayaan hilang. Kami bertengkar hebat. Kamu tak berubah, Rea. Ini bukan kesalahan pertama, kan? Dia diam, akhirnya mengaku ada satu lagi sebelum kapal, dengan teman kerja. Tapi itu sebelum kita serius. Aku hancur total. Keluar dari hidupku, Rea. Dia menangis, memohon. Tapi aku tegas. Aku pindah ke apartemen teman, blokir semua kontak. Sendirian aku merenung. Betapa cinta ini menyakitkan. Di Indonesia, mencari pasangan gay sudah sulit, apalagi yang setia. Aku merasa putus asa. Keluarga mulai curiga aku depresi, memaksaku ketemu anak gadis tetangga. Kamu sudah 30, Andi. Saatnya nikah. Aku hampir menyerah, pura-pura strike. Tapi dalam hati aku tahu itu bohong besar. Satu hari aku bertemu Bayu lagi, guide dari Lombok yang ke Jakarta untuk bisnis. Kami ngobrol panjang. Dia cerita pengalamannya, pernah dikhianati juga. Hidup terus, bro. Cinta sejati akan datang saat kita siap. Kata-katanya memberi harapan. Aku mulai healing, bergabung komunitas lebih aktif, fokus kerja. Luka perlahan sembuh, meski bekasnya dalam. Berbulan-bulan berlalu, aku lebih kuat. Tak ada Rea lagi dalam hidupku. Aku promosi di kantor, trailing sendirian ke Yogyakarta, menikmati seni dan budaya. Di sana, di sebuah acara seni Wear Underground, aku bertemu Dio, seorang pelukis dari Surabaya. Dia lembut, pengertian, tak pernah tekan. Awalnya hanya teman. Kami ngobrol tentang seni, tentang perjuangan sebagai gay di Indonesia. Aku pernah patah hati parah, kataku suatu malam. Dia pegang tanganku. Aku juga. Tapi itu membuat kita lebih bijak memilih cinta. Lambat laun kami dekat. Dio tak seperti Rea yang petualang liar, dia tenang, setia. Kami jalan bersama, saling dukung. Keluarganya di Surabaya tahu dan terima, meski diam-diam. Satu hari, Rea hubungi lagi lewat teman. Aku menyesal, Andi. Aku sakit tanpa kamu. Aku balas dingin, semoga kamu bahagia sekarang. Aku sudah move on dengan Dio, cinta terasa baru, lebih matang. Kami rencanakan liburan ke Bali lagi, tapi kali ini tanpa drama. Tapi hidup tak selalu mulus. Dio cerita masa lalunya, pernah hampir bunuh diri karena tekanan masyarakat. Kami saling cerita luka, saling obati. Cinta kami tumbuh dari pengertian mendalam. Di kapal kecil ke Nusa Penida, kami berdiri di dek, bergandeng. Aku tak akan pernah khianati kamu, katanya. Aku percaya. Luka lama mengajarkanku menghargai yang tulus. Tahun berganti, aku dan Dio hidup bersama di Jakarta. Hubungan kami kuat, meski tantangan masyarakat tetap ada. Kami dukung satu sama lain, hadiri gathering komunitas, bahkan bantu teman yang baru coming out. Aku sering renung, pengkhianatan Rea adalah berkah tersembunyi. Itu buka mataku pada cinta sejati. Dio ajarkanku bahwa kesetiaan bukan paksaan, tapi pilihan hati. Keluargaku mulai curiga, tapi aku siap cerita suatu hari. Hidup sebagai gay di Indonesia penuh perjuangan, tapi dengan pasangan benar, segalanya mungkin. Satu malam kami duduk di balkon, menatap kota. Terima kasih telah bertahan, kataku pada Dio. Dia cium keningku. Kita saling bertahan. Hati yang pernah hancur kini utuh lagi. Cinta, meski penuh drama dan luka, bisa indah jika kita belajar darinya.
Di negeri ini kami tetap berdiri, mencintai dengan berani. Akhirnya aku paham, cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang memilih setiap hari untuk setia, untuk mengampuni diri sendiri, dan membuka hati lagi. Pengkhianatan di kapal pesiar itu adalah akhir dari satu babak, awal dari yang lebih baik.